Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dwi Arianti, kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Sekarang saya sudah berada di lokasi Transp 1 Pangmilang, Singkawang Selatan, lebih tepatnya pada tempat pembudidayaan tanaman cabai. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Suyitno selaku petani budidaya tanaman cabai. Maaf Pak, Bapak sebelumnya umurnya berapa ya Pak? 50 tahun. 50 tahun. Untuk pendidikan terakhir apa Pak? SMP. Untuk luas lahan ini berapa Pak? 1 hektar. 1 hektar full ya Pak ya? Ya. Kepemilikan punya sendiri atau punya orang lain Pak? Milik sendiri. Milik sendiri. Untuk jenis komoditi apa saja Pak yang ditanam di sini Pak? Ya, ada cabai, ada bengkoang, ada jahe, ada lobak, ada jagung. Oke. Kalau untuk yang dominan sendiri itu tanaman apa Pak? Yang paling pokok utama saya tanam itu yang cabai, tanaman cabai. Oke. Ini cabai merek apa ya Pak ya? Cakra. Cabai cakra. Ya. Oke. Kalau untuk budidayanya sendiri bagaimana Pak, dari proses penanaman hingga proses pemanenan itu Pak? Ya, kita tanam sendiri, kita cangkul, habis cangkul bikin bulutan, habis bulutan kasih lubang, kasih pupuk organik, pupuk kandang, sama TSP, langsung dimasukkan ke lubang, habis itu tutup, kita disiram, habis disiram menunggu biar agak basah sedikit, nanti langsung ditanam lagi. Jadi ini masih menggunakan tradisional ya Pak ya? Ya, pakai manual. Oke. Kalau ini untuk pembibitan sendiri ini Bapak membeli di pasar atau buat sendiri Pak? Ini bibit lokal. Bibit lokal ya Pak? Jadi bikinan sendiri. Oke. Kalau dari proses pembibitan sampai proses penanaman itu berapa lama Pak? Penyemaiannya Pak? Dari penyemaiannya, kalau penyemaian cabai itu biasanya itu 1 bulan bisa ditanam. Habis ditanam kan kita memerlukan pertumbuhan itu dari nanam itu sampai panen itu rata-rata 4 bulan bisa 4 panen. bulan. Ya. Sistem tenaga kerja ini bagaimana Pak? Menggunakan tenaga kerja sendiri, keluarga atau warga setempat Pak? Kalau masalah tenaga kerja itu, kalau saya biasanya ya minta bantu sama warga kita. Warga setempat sini ya Pak ya? Tempat. Oke. Kalau untuk sistem pemanenan nih Pak, kan kata Bapak tadi dalam seminggu 1 kali pemanenan ya Pak. Nah itu selesai Pak dalam 1 hari Pak? Selesai. Ah, itu mendapatkan berapa karung Pak kira-kira Pak? Ya, 1 hari itu biasanya 2 karung. 2 karung. Itu 1 karungnya tuh berapa kilo Pak? Ya, 40 sampai 50 kilo 1 karung. Oke. Kalau untuk sistem pemasaran sendiri bagaimana Pak? Diberikan langsung ke pasar atau memang ada orang yang mengambil di sini Pak? Kalau masalah barangnya itu diambil di rumah, cangkok ambil. Oke, jadi semacam tengkulak gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau untuk kendala sendiri Pak dalam proses penanaman budidaya cabai ini bagaimana Pak? Ya, kendalanya itu macam-macam. Dari alam bisa, dari ada penyakit dari luar ada, jadi macam-macam. Jadi kita harus menanggulangi kendala-kendala itu. Nanti ibaratnya contohnya tidak ada hujan, kita harus menyiram. Ada penyakit, kita harus nyemprot, gitu. Oke. Kalau salah satu penyakit yang sulit diatasi dalam budidaya cabai ini apa Pak? Yang paling sulit diatasi kita ada penyakit cabai itu adalah biasanya keriting, itu susah sekali. Oke. Keriting. Apakah sebelumnya Bapak pernah mencoba dalam mengatasi penyakit keriting ini Pak? Saya sering mencoba, ya pakai obat, pakai pupuk, pakai kocor itu, tapi masih keriting terus. Nah, tapi aku coba yuk lain dengan yang lain, saya coba pakai, saya potong biar tumbuh lagi, itu tetap hasilnya tumbuhnya itu keriting lagi. Oh, jadi begitu, susah Pak. sekali. Oke. Kalau untuk harapan sendiri Pak, harapan terbesar Bapak dalam proses budidaya cabai ini seperti apa Pak? Harapan Bapak ya supaya nanam cabai itu bisa bagus, bisa subur, bisa hasilnya banyak, dan bisa hasilnya penjualannya lebih mahal dan dapat hasil yang banyak. Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah mendapatkan beberapa pohon tanaman cabai yang terserang penyakit keriting daun. Ini dia pohonnya. Di sini ada beberapa ciri-ciri ataupun gejala yang pada tanaman cabai yang terserang penyakit keriting daun. Ini dia.
daun mengkerut ataupun menggulung seperti ini. Selain itu, daun juga berwarna kuning kekuningan, dan ini terjadi pada daun muda ataupun daun tua yang menyebabkan kerontokan sendiri pada daun cabai. Selain itu, dapat kita lihat di sini buah tanaman cabai ini sendiri jarang sekali kita temui, dan ini merupakan salah satu faktor terberat ataupun penghambat bagi pertumbuhan tanaman cabai. Di mana dapat kita ketahui bahwa penyebab penyakit keriting tanaman cabai itu sendiri adalah adanya kutu apis ataupun kutu daun yang menyerap ataupun menghisap cairan pada daun cabai itu sendiri, sehingga menyebabkan daun cabai menjadi keriting. Baik, sekarang saya sudah melakukan kunjungan kedua, di mana kunjungan pertama kemarin saya sudah mendapatkan informasi dari para petani bahwa penyakit terberat yang sulit diatasi adalah penyakit keriting daun yang diakibatkan oleh adanya kutu daun dan kutu apis yang terjadi pada musim kemarau, di mana populasi kutu daun dan kutu apis ini sangat meningkat sehingga sulit diatasi. Baik, di sini saya akan memberikan pengarahan ataupun penjelasan bagaimana cara mengatasi kutu daun dan dibantu dengan menggunakan beberapa bahan-bahan kimia yaitu insektisida. Di sini sudah ada brosur yang bertujuan untuk memudahkan atau mengingatkan para petani apa saja obat yang digunakan. Selain itu, insektisida yang digunakan di sini ada obat Pegasus dengan 80 ml, obat Larban dengan 400 ml, dan ember yang berfungsi untuk menampung air, dan alat semprot yang berfungsi untuk menyemprot. Baik, untuk penggunaan obat sendiri harus menggunakan dosis yang tepat tergantung populasi hama tersebut. Di sini apalagi di musim kemarau, populasi hama kutu daun ataupun kutu apis meningkat sehingga mengakibatkan tanaman cabai menjadi keriting. Di sini saya menggunakan obat Pegasus sesuai dosis yang tinggi, yaitu satu tutup botol seperti ini. Sedangkan untuk obat Larban sendiri juga menggunakan satu tutup botol seperti ini. Baik, untuk mengaplikasikannya kita menggunakan satu tutup botol Pegasus. Kita tuangkan seperti ini. Setelah kita mendapatkan satu tutup botol, baru kita campurkan ke dalam air. Setelah larut, baru kita beri obat Larban dengan dosis yang sama, yaitu satu botol juga. Setelah semua larut, baru kita bisa langsung masukkan ke dalam alat semprot. Baik, setelah ini kita bisa langsung menyemprotkannya pada tanaman cabai. Seperti ini, kita menyemprot pada permukaan daun, bagian atas maupun bagian bawah daun, sampai obat tersebut merata. Baik, ada salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit keriting daun dengan cepat, yaitu dengan menggunakan pupuk organik yang telah direndam, yaitu berupa TA ataupun TSP selama 3 hari dan disiramkan ke bawah tanaman cabai, sehingga tanaman cabai tersebut memiliki kelembapan yang terjaga. Selain itu, kita juga untuk bagian atas kita menggunakan insektisida, yaitu Pegasus dan Larban. Baik Pak, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya Pak ya berarti Pak? Sudah. Oke. Ini Pak brosur untuk Bapak. Makasih ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama.